Ya, jadi dalam sistem pendidikan yang bahwa alami aja, kita sudah diajarkan persaingan dari semenjak kecil. Yang ini akan menghasilkan generasi yang individual dan hari ini terasa. Bagaimana kita butuh cari sahabat aja susah. Apalagi udah ngomongin uang. Apalagi sudah berbicara uang, materi atau kedudukan dan lain sebagainya. Nah, sementara para leluhur kita, para pendiri bangsa negara tidak di situ. Mengamanatkan bagaimana kita hidup bersama-sama sebagai makhluk komunal. Manusia adalah makhluk komunal, ya kan? Yang akan hidup berdampingan bersama-sama, tidak hanya sesama manusia saja, termasuk dengan alam, termasuk juga dengan ciptaan Tuhan yang lain, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, kalau kita menjadi makhluk individual, apa bedanya dengan robot? Tinggal disuruh kerja, isi minyak misalnya, isi minyak, kasih baterai, isi listrik, selesai. Betul, kalau secara digambarkan atau bahwa manusia itu ibarat robot atau wayang dari Tuhan, dari Allah. Betul, tapi kita manusia itu hanya peribahasa saja, tidak real bahwa kita ini robot, karena kita diberi akal, pikiran, dan rasa. Dan sebagai makhluk yang paling sempurna daripada ciptaan Tuhan yang lain. Nah, ini yang harus disosialisasikan, dibedah, ya, diperkenalkan bahwa tidak sesederhana itu loh hidup sebagai bangsa Indonesia. Apalagi sekarang hanya cukup menghafal Pancasila, selesai kamu bangsa Indonesia. Nggak begitu. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Pengaplikasiannya itu kan Pancasila itu sebagai tatanan, sebagai koridor, koridor untuk bangsa ini melangkah dalam kehidupan sehari. Apakah tadi balik ke proklamasi nih? Jadi kan ada hal-hal pemindahan kekuasaan. Nah kan ini secara umum mungkin ya yang Ijal tahu, yang Ijal dapat dari ngobrol sama orang-orang tuh, mungkin sebagian besar mereka menganggapnya ya hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan ini tuh sekadar pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Kan itu umumnya ya, VOC Jepang ke Indonesia, dan akhirnya kita punya republik dan punya presiden dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Babak yang Babak dapetin itu, hal-hal itu tadi apa tuh? Jadi gini, membaca teks proklamasi, kita juga harus membaca situasi batin. Sang pendiri, para pendiri bangsa waktu itu, Bung Karno dan kawan-kawan. Mencoba berempati lah ya. Suasana batin, bayangkan bikin teks proklamasi ditodong dan ditungguin oleh Panglima Jepang kalau tidak salah. Bagaimana ingin menuliskan pesan amanat, setiap tulisan dicoret, nggak boleh ini, nggak boleh. Satu-satunya adalah dalam filosofi. Maka muncullah alinnya kedua, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Kalau Bapak melihat hal-hal ini artinya adalah sistem-sistem kehidupan berbangsa bernegara yang harus dikuasai kembali oleh bangsa Indonesia, yang sudah dirangkum dalam Pancasila, yang berasal dari adat dan budaya senusantara, dari mulai sistem pendidikan sebagai induk semang peradaban manusia, sistem agama, sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat hari ini, kalau tanya misalnya gitu, ya sistem pendidikan pakai sistem pendidikan apa hari ini? Dari situ, dari kita, dari Sorbonne. Iya. Ya umumnya pasti kan nggak tahu gitu kan. Sistem agama, sistem politik, apakah milik bangsa Indonesia? Kita semua kayak mencontoh kan, maksudnya ya mencontoh tapi kepada bangsa lain. Dulu masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara, itu kan melalui seni dan budaya, perdagangan dan seni dan perdagangan. Ada wayang, terus itu ada macam-macam. Masuknya Islam. Nah itu kan sistem beragama. Sistem politik misalnya.
tidak ada yang sistem politik yang memilih pemimpin. Salah satunya memilih pemimpin misalnya dengan sistem sayembara atau suara terbanyak misalnya. Karena di adat dan budaya kita tidak mengenal itu. Yang ada adalah musyawarah. Untuk apa? Untuk tidak terjadi perpecahan. Makanya dulu zaman Bung Karno itu ada MPR. Ada MPR. Karena MPR inilah rumah bagi pemilik bangsa dan negara. Pemilik negara. Ya. Siapa pemilik negara? Rakyat. Ya. Tapi karena kita memiliki azas bahwa rakyat ini mewakilkan, ya. mengutus wakilnya. Makanya dalam sila keempat permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, MPR inilah rumahnya sebagai rumah pemilik negara, ya. Yang diwakili oleh putusan daripada putusan daerah, putusan golongan, putusan profesi, politik, ya. Putusan golongan di situ termasuk profesi profesional dan partai politik. Nah, ini diciptakan seperti itu. Hari ini MPR tidak ada fungsi, hanya pelengkap penderita, hanya untuk seolah-olah masih ada MPR. Ya. Padahal iya sih. Apa yang berkuasa sekarang DPR. Ya. Tapi satu waktu nanti presiden berkuasa. Ya. Satu waktu lagi lembaga tinggi yang lain yang berkuasa. Nah, kalau misalnya bahwa gambarkan di perusahaan, satu perusahaan, bahwa pemilik perusahaan, ya. Saya hanya diam sebagai komisaris, ya. Yang punya uang lah ya, yang punya uang, punya aset, punya segala, sebagai komisaris. Nah, rakyat Indonesia itulah komisaris dari negara ini. Ya. Ya. Para pemilik ini ingin mengembangkan lembaga atau perusahaannya atau negara menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan terjadi keadilan sosial. Ya. Maka membuatlah program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Dari pemilik ini. Jangka pendeknya 5 tahunan misalnya, jangka menengahnya 15 tahun atau 25 tahun, jangka panjangnya 50-100 tahun. Nah, di dalam target 5 tahun ini apa saja yang ingin saya capai sebagai pemilik? Oh, ini nih, saya pengen lahan pertanian bertambah, hutan bertambah misalnya, rakyat sehat, rakyat bisa mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dan lain sebagainya. Siapa yang melaksanakan ini? Yang disebut eksekutif. Ya. Itulah presiden. Ya. Dan jajarannya. Dan dibantu oleh perangkat menteri dan lain sebagainya. Presiden, kamu tolong jalankan ini. Ya. 5 tahun itu ke depan. CEO-nya lah ya. CEO. Ya. Jalanlah presiden dengan timnya untuk mewujudkan cita-cita yang tadi, cita-cita atau tujuan. Ya. Itu mungkin dulu ya GBHN ya disebutnya ya harusnya. GBHN. Ya. Di dalam GBHN itulah. Itu dia sekarang kayaknya kok nggak ada gitu, dan lucunya lagi Ijal ingat waktu sekolah gitu masih diperkenalkan gitu bahwa pemilik negara ini yang utama adalah rakyat. Sampai hari ini juga begitu. Tapi kenapa sekarang rakyat disubsidi? Nah, itu kan lucu. Pemilik yang punya rumah tapi dikasih gitu sama yang ditugaskan. Makanya kembali gitu loh. Jadi dia tadi Bob bilang bahwa hidup kita ini dasarnya harus dari contoh dan amanat. Ya. Sementara contoh dan amanat ini lebih banyak bunyinya itu dalam filosofi. Ya. Sementara kita tidak diajarkan bagaimana filsafat. Ya. Bagaimana membedah filosofi yang membutuhkan akal, pikiran, dan rasa. Ya, bahkan di Sunda tuh ada 7 tingkatan bahasa itu kan. Seperti itu. Nah, bagaimana bisa membedah ini? Kalau kita tidak punya ilmu. Ya. Dalam artian
Jangankan ilmu, nalar dipakai aja jarang. Iya. Nah, makanya itu yang harus digali lagi dan supaya apa? Supaya rakyat itu cerdas. Iya. Supaya rakyat itu tidak dibodohi. Cerdasnya itu bukan dalam arti sekolah, ya, bukan dalam arti gelar pendidikan, bukan. Tapi hidupnya cerdas.